Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Kalau kita lihat dari statement Pak Jokowi di sini, menurut saya sudah jelas ya. Sudah jelas saya akan bekerja keras untuk PSI. PSI loh, ini kan sangat di luar dugaan sekali. Kalimat ini muncul dari Pak Jokowi yang konon katanya selalu dekat dengan rakyat, selalu dekat wong cilik, selalu blusukan, bahkan juga yang melekat di badan Pak Jokowi itu harganya sangat murah meriah sekali. Tetapi bukannya bekerja keras untuk masyarakat, malah akan bekerja keras untuk PSI. Ini sungguh di luar dugaan sekali. Pak Jokowi itu bicara dari hati ya, ingin memenangkan dan bekerja keras untuk PSI. Ya seperti halnya pada saat lalu lah, Kaisang menjadi ketua umum, menurut saya juga ada campur tangan dari Pak Jokowi. Gibran misalkan menjadi wali kota Solo, menurut saya juga ada campur tangan Pak Jokowi. Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, pastinya juga ada campur tangan Pak Jokowi. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan untuk masyarakat, melainkan untuk keluarga-keluarganya, melainkan untuk keluarga dan kolega-koleganya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemungkinan di sini Pak Jokowi lupa ya. Ini menurut saya sangat menggelitik sekali ya. Apalagi Pak Jokowi itu akan setidaknya memprediksi lah PSI itu akan menjadi partai yang sangat besar. Bahkan pada Pilpres 2029 Pak Jokowi itu memprediksi, yaitu suara PSI akan naik 3 kali lipat. Tetapi Pak Jokowi ini lupa ya. Menurut saya sangat lucu sekali. Pak Jokowi lupa biasanya ketika ada kongres misalkan, atau ada pertemuan setidaknya kader-kader partai, itu biasanya instruksinya apa? Instruksinya untuk turun ke masyarakat, untuk turun ke akar rumput, menyerap aspirasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita amati di sini di Kongres PSI, menurut saya semua pidato-pidato itu tidak ada yang menyebut terkait berjuanglah untuk masyarakat, turunlah ke akar rumput, sama sekali tidak ada. Dan menurut saya dari pidato-pidato, menurut saya itu semua mengandung kesombongan lah. Kesombongan yang ada. Ya seperti halnya Pak Jokowi ini, menurut saya lupa dari peran masyarakat. Masyarakatlah yang membuat partai-partai itu besar, adalah masyarakat. Dan kalau kita perbandingkan dengan PDIP misalkan, Ibu Megawati itu setiap kali ada pertemuan kader-kader partai, itu bahkan menekankan untuk turun ke akar rumput, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, lindungi wong cilik dan lain sebagainya. Menurut saya pesan dari Ibu Megawati itu sangat jauh berbeda dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi di sini akan siap bekerja keras untuk PSI. Seharusnya bekerja keras untuk masyarakat, bukan untuk PSI. Kalau misalkan Pak Jokowi bekerja keras untuk masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat, pastinya masyarakat akan memilih PSI, itu sudah pasti. Dan kalau misalkan kader-kader PSI instruksinya jelas untuk turun ke akar rumput, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, dan pastinya PSI juga akan terpilih menjadi partai yang besar pada Pilpres 2029. Tetapi dari sini Pak Jokowi kemungkinan lupa, yaitu untuk menginstruksikan kader-kader PSI untuk turun ke akar rumput, untuk melindungi wong cilik, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, untuk menyerap keluh kesah dari masyarakat. Kemungkinan Pak Jokowi ini lupa akan pentingnya peran masyarakat untuk membesarkan partai PSI. Ini bahkan dari media Indonesia, Jokowi siap all out dan bekerja keras untuk membesarkan PSI. Ini menurut saya sangat lucu sekali. Padahal itu semuanya adalah peran dari masyarakat Indonesia. Kalau misalkan tidak turun ke akar rumput, tidak turun ke masyarakat, tidak melindungi wong cilik, apapun yang dilakukan Pak Jokowi pastinya akan sia-sia. Walaupun didukung penuh oleh pemerintah, walaupun mendapatkan logistik yang sangat besar sekali. Menurut saya percuma kalau kader-kadernya atau bahkan
tokoh-tokoh dari PSI tidak turun ke jalan, tidak turun menyerap aspirasi dari masyarakat. Semua itu menurut saya percuma lah, entah anak dari presiden, entah anak dari mantan presiden, menurut saya percuma kalau kader-kadernya tidak turun langsung ke tengah masyarakat. Nah, seperti ini video dari Pak Jokowi. PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Ilmu pengetahuan dan kebijakan. Ya, kalau kita lihat Kaisang misalkan, Ketua Umum PSI, bahkan Orde Baru saja tidak tahu. Konon katanya masih kecil. Nah, kecerdasan macam apa ini? Rasa ingin tahunya bahkan juga minim, rasa peduli juga minim. Seharusnya menjadi ketua umum itu tahulah setidaknya terkait sejarah-sejarah negeri ini. Tetapi, Kaisang menurut saya sangat-sangat tidak layak menjadi ketua umum. Ya, tetapi Pak Jokowi sudah menilai PSI, kader-kader PSI adalah kader-kader yang cerdas karena memilih Kaisang, kemungkinan seperti itu ya. Tetapi Kaisang sendiri, Orba saja tidak tahu. Pada saat lalu memang videonya sangat viral sekali, Orba bahkan juga tidak tahu. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya, apa yang diungkapkan Pak Jokowi itu masih sen kiri belok kanan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Saya ini bukan hal yang sangat besar sekali, bukan hal yang istimewa ya kalau Pak Jokowi itu mendukung PSI. Karena sudah dari waktu lalu. Yang paling kentara itu adalah pada saat menjabat sebagai presiden, pada saat Pilpres yang lalu, Pilpres 2024 di pertengahan 2023 itu sudah sangat kentara sekali. Pak Jokowi itu mendukung full PSI. Ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Andi Wijayanto pada saat lalu. Andi Wijayanto bahkan menyebut, membocorkan yaitu PSI akan masuk parlemen. Nah, bahkan kalau kita lihat juga baliho-baliho tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan juga jaraknya itu sangat jauh sekali. Kemungkinan 100 meter ada baliho Kaisang dan Pak Jokowi, PSI, PSI dan lain sebagainya. Itu dukungan logistik yang sangat luar biasa sekali ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Tetapi apa yang didapat? Ya, PSI juga tidak mendapatkan suara yang sangat fantastis sekali. Karena prinsip mempunyai partai itu memang harus turun ke bawah. Harus turun ke bawah, menyerap aspirasi dari masyarakat, melindungi orang kecil dan lain sebagainya. Tetapi kalau cuma logistik menurut saya sangat percuma sekali ya. Dukungan dari media sosial, buzzer-buzzer menurut saya percuma sekali kalau tidak langsung terjun ke tengah masyarakat. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Pak Jokowi itu bicara dari hati ya, ingin memenangkan dan bekerja keras untuk PSI. Ya, seperti halnya pada saat lalu lah. Kaisang menjadi ketua umum, menurut saya juga ada campur tangan dari Pak Jokowi. Gibran misalkan menjadi wali kota Solo, menurut saya juga ada campur tangan Pak Jokowi. Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, pastinya juga ada campur tangan Pak Jokowi. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan untuk masyarakat, melainkan untuk keluarga-keluarganya, melainkan untuk keluarga dan kolega-koleganya. Kalau kita lihat dari statement Pak Jokowi di sini, menurut saya sudah jelas ya. Sudah jelas saya akan bekerja keras untuk PSI.
PSI loh. Ini kan sangat di luar dugaan sekali. Kalimat ini muncul dari Pak Jokowi yang konon katanya selalu dekat dengan rakyat, selalu dekat wong cilik, selalu blusukan, bahkan juga yang melekat di badan Pak Jokowi itu harganya sangat murah meriah sekali. Tetapi bukannya bekerja keras untuk masyarakat, malah akan bekerja keras untuk PSI. Ini sungguh di luar dugaan sekali. Hal tersebut diungkap oleh Pak Jokowi. Nah, anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas. Anggota-anggota cerdas, gajah juga melambangkan kebijakan. Gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI, kata Jokowi dengan lantang. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Gagal memanjat pohon beringin, ganti menaiki gajah. Semoga masih terbesit niat untuk kebaikan bangsa, tidak demi ingin terus genggam kekuasaan semata. Iya, kalau saya membaca tweetan ini ya, komentar ini, saya jadi teringat pada saat lalu. Pada saat lalu Airlangga Hartarto tiba-tiba itu mundur dari ketua umum Golkar. Itu juga sangat mengejutkan sekali dan Indonesia pada saat lalu digemparkan dengan mundurnya Airlangga Hartarto. Padahal apa yang dilakukan Pak Airlangga Hartarto itu setidaknya bisa menambah suara dari Golkar. Nah, tetapi tiba-tiba mundur. Ternyata digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia tidak bisa, menurut saya, adalah tangan kanan dari Pak Jokowi ya. Dan konon katanya Pak Jokowi itu akan merebut Golkar. Itu sudah prediksi Tempo pada saat lalu, bocor alus, sudah memprediksi sudah 1 tahun yang lalu dan pada saat lalu terbukti. Nah, apakah terkait Pak Jokowi akan menunggangi Golkar itu tidak jadi, atau bahkan menunggangi PDIP tidak jadi, akhirnya menunggangi gajah ini? Apakah memang demikian ya? Menurut saya sangat masuk akal sekali kalau kita lihat dari fenomena-fenomena perpolitikan saat ini. Ini dari Divas, jadi saksi di pengadilan manapun, nggak omah dateng, kalau diundang PSI dateng. Insinyur dari mana? Dari Pasar Pramuka, insinyur oplosan. Jiwasraya adalah perusahaan legenda, klasifikasi besar dan disegani, didirikan 166 tahun yang lalu. Sebelum ada negara ini, bisa mati masa depan ya. Takut masuk bui, uangnya nggak cukup, ya Jokowi ya mau acting lagi. Jo, kami dah muak. Kalau begitu, aku pun siap untuk bergabung dengan PSI. Bodoh amat, targetnya menjadikan Jan Etes sebagai next presiden RI, Iriana sebagai Perdana Menteri. Ya seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga Jokowi dukung penuh PSI, saya akan bekerja keras. Nah, ini juga sangat wow sekali. Apalagi ditambah dari ini, menurut saya hanya gimmick-gimmick saja. Cerita pendiri PSI minta Grace nangis kencang biar Jokowi gabung. Ini menurut saya hanya gimmick-gimmick saja. Pada saat lalu juga sudah didukung Pak Jokowi habis-habisan PSI pada Pilpres yang lalu. Itu sudah didukung habis-habisan, logistik besar dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba ada cerita dari pendiri PSI minta Grace Natali nangis-nangis kencang biar Jokowi gabung. Menurut saya Pak Jokowi itu sudah login PSI kalau menurut saya. Jadinya ini hanya gimmick-gimmick lah. Pak Jokowi tidak akan bergabung dan lain sebagainya, hanya gimmick-gimmick saja. Apalagi juga menyebut Grace Natali untuk nangis-nangis memohon ke Pak Jokowi untuk bergabung. Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Jeffrey, menceritakan perjalanan PSI sampai hari ini. Ya, ini seolah-olah PSI itu partai besar ya. Menurut saya tidak, PSI itu bukan partai besar. Apalagi kiprah dari PSI saat ini itu masih nebeng ya, masih nebeng. Apalagi disindir dari Pak Prabowo Subianto pada saat lalu, PSI itu partai kecil. Tetapi Pak Prabowo juga heran, banyak kader-kadernya ada di kabinet. Itu bahkan juga heran. Bahkan Pak Prabowo juga mengaku PSI itu masih kecil. Tapi kalau kita lihat dari sini, seolah-olah itu dari pidato-pidato dari pendiri PSI, seolah-olah PSI itu sudah partai yang sangat besar sekali. Ya, memang tidak dipungkiri ya, banyak kader-kader PSI itu masuk di kabinet Pak Prabowo. Itu menurut saya juga sangat sukses sekali. Sangat sukses ya. Tapi Anda bisa menilainya sendiri ya. Tapi partai yang sangat sukses itu menurut saya yaitu menyerap aspirasi dari masyarakat, turun ke jalan, turun membela rakyat kecil dan lain sebagainya. Menurut saya itu partai yang sukses.
Bukan partai yang sukses itu mengisi di sejumlah jabatan-jabatan di BUMN, jabatan di pemerintahan. Menurut saya itu bukan partai yang sangat sukses, bukan partai sukses kalau menurut saya ya. Jadi ini logikanya sangat terbalik sekali ya. Momen ini disampaikan Jeffrey ketika membuka acara Kongres PSI 2025 pada Minggu 20 Juli kemarin. Ia awalnya mengungkap nasib tragis PSI yang berada di ujung tanduk pada 2023. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, kalau kalian nggak dapat anaknya, Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Padahal kalau kita lihat ya dari media sosial itu, sebenarnya banyak sekali yang suka terhadap PSI. Sebelum bermanuver, itu saya suka dengan PSI karena ideologinya, prinsip-prinsipnya, menurut saya sangat keren sekali PSI. Partai anak muda, bahkan saya tertarik untuk gabung ke PSI. Tetapi ketika manuver-manuvernya pada Pilpres yang lalu, wow, saya jadi enek ya ketika ada PSI yang saat ini dipimpin oleh Kaisang hanya gimmick-gimmick saja. Gimmick-gimmick. Ya, tapi memang PSI saat ini juga sudah mengisi jabatan menteri, wakil menteri, mengisi komisaris. Menurut saya juga sangat wow sekali. Tetapi kita lihat sajalah pada pertarungan Pilpres 2029. Menurut saya pertarungan Pilpres 2029 itu adalah pertarungan yang menentukan. Apalagi kalau kita lihat pada 2024 misalkan, itu bahkan banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak fenomena-fenomena perpolitikan yang menurut saya sangat brutal sekali. Dan bahkan saat ini juga masih banyak setidaknya tokoh-tokoh politik terutama yang oposisi itu bahkan seolah-olah dikriminalisasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Pilpres 2029 adalah pertarungan penentu lah siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dan pastinya masyarakat juga akan sudah cerdas dalam memilih partai-partai, dalam memilih seorang pemimpin. Pastinya akan sudah cerdas lah dengan apa yang sudah terjadi pada Pilpres 2024 yang lalu. Menurut saya fenomena Pilpres 2024 yang lalu sangat-sangat brutal dan sangat di luar perkiraan manuver-manuvernya pada Pilpres 2024 yang lalu. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari pidato Pak Jokowi sudah jelas lah Pak Jokowi itu bekerja keras untuk masyarakat, melainkan bekerja keras untuk kerabat-kerabatnya dan keluarga-keluarganya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.